Maka saya ingin membahas terkait dengan inda. Inda ini adalah kalimat yang dia secara khusus digunakan untuk makna dzarfiyah, untuk makna dzaraf. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini, dzaraf-dzaraf yang khusus seperti ini, maka punya hukum dia sebenarnya. Maka di sini Rasul ini bukan tidak membawa tanda bukti-bukti bahwa dia adalah utusan dari sisi Allah. Dan mereka mengetahui itu. Ya, salah satunya apa? Sudah tertulis di dalam kitab mereka, Taurat, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita akan kembali insyaallah mentadaburi makna-makna Al-Qur'an. Kali ini kita berada di surat Al-Baqarah ayat ke-101. Tapi sebelum kita lanjutkan, sekali lagi saya memberitahukan, merekomendasikan kepada sahabat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, segera miliki mushafnya melalui link yang telah kami sampaikan ada di kolom deskripsi di bawah. Silahkan diklik, di situ ada link baik ke Tokopedia, ke Shopee, atau bisa masuk kepada kontak center Ngaji Fuadi. Silahkan segera miliki, tidak dengan banyak dana, hanya sekitar 140-an ribu Anda sudah dapat memiliki ini untuk mentadaburi makna-makna Al-Quran kata demi kata. Mari Ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma ja'ahum, dan ketika telah datang, ya, fi'il madhi. Walamma ja'ahum, dan ketika telah datang, hum, pada mereka. Siapa yang datang? Siapa? Rasulun, seorang utusan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min indillahi, dari sisi Allah. Musaddiqun, ya, ini sifatnya Rasul. Rasul itu musaddiqun, yang membenarkan, lima, pada sesuatu, yaitu kitab, ma'ahum, yang ada bersama mereka. Ketika telah datang kepada mereka seorang utusan dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, ternyata nabadha, maka membuang atau melempar, membuang, nabadha, melempar, membuang. Siapa? Fariqun, sekelompok, minalladzina, dari orang-orang utu yang telah diberi, siapa mereka? Alkitab, pada kitab. Membuang kitaballahi, pada kitab Allah. Wara'a zuhurihim, dibuangnya wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum, seakan-akan mereka adalah la ya'lamuna, tidak mengetahuinya siapa mereka. Nah, kita terjemah. Dan ketika mereka, orang-orang Yahudi Bani Israel ini, dan ketika datang kepada mereka, maaf tadi salah ya, kita ulangi. Dan ketika datang kepada mereka seorang utusan dari sisi Allah, ya, yang utusan itu membenarkan pada kitab yang ada pada mereka, yang ada bersama mereka, yaitu Taurat. Jadi seorang utusan ini Nabi Muhammad, itu dari Allah, ya, membenarkan apa yang ada bersama mereka, yaitu Taurat. Ketika Rasul datang harusnya mereka senang, tapi ternyata yang mereka lakukan nabadha, maka sekelompok dari orang-orang yang telah diberi kitab, sekelompok dari orang-orang yang mereka itu telah diberi kitab, malah membuang kitab Allah tersebut ke belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka adalah tidak mengetahuinya. Nah, ini mari kita bahas satu persatu. Ini kembali Allah mengkritik keras perilaku Yahudi era Rasulullah waktu itu, ya. Dan kita akan lihat bahwa ini bisa saja juga sifat ini masuk ke dalam orang-orang yang non Yahudi. Jadi ini bukan tentang siapa mereka, tapi bagaimana perilakunya. Mari kita bahas kata demi kata. Baik. Walamma ja'ahum, dan ketika telah datang, hum, pada mereka, siapa? Rasulun, utusan, min indillahi, dari sisi Allah. Perhatikan,
Wawu ini adalah kalimat huruf ataf, masih melanjutkan penjelasan di ayat-ayat sebelumnya, masih tentang sikap perilaku orang-orang Yahudi. Lamma di sini adalah ketika, menunjuk kepada waktu, berarti dia bermakna dzaraf, sehingga ini adalah kalimat isim, ya. Kalimat isim lamma ketika. Dia kalimat isim, isimnya adalah isim syarat, ya, sekaligus memiliki makna dzaraf. Dari sisi dia isim syarat, maka kemudian dia hukumnya mabni. Dari sisi dia adalah dzaraf, maka kemudian dia adalah nasab. Sehingga nasabnya hanya dalam mahal. Walamma ja'ahum, dan ketika telah datang, ya, telah datang, ja'a fi'il madhi, hukumnya mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik ataupun wawu jamak. Hum ini langsung maf'ulnya, fi'il langsung maf'ul. Dan ketika telah datang hum pada mereka, di sini ada penguatan. Harusnya fi'il, fa'il baru maf'ul, tapi di sini fi'il langsung kepada maf'ul. Artinya ada di sini penguatan bahwasanya telah datang kepada mereka. Jadi bukan nggak pernah datang, telah datang kepada mereka. Siapa yang datang? Rasulun, seorang utusan. Hum di sini tadi menjadi maf'ul bih, i'rabnya nasab, nasabnya hanya dalam mahal karena hum adalah isim dhamir yang hukumnya mabni. Rasulun di sini adalah sebagai fa'il, fa'il tentu adalah rofa, rofanya ditandai dengan dhammah karena dia kategorinya adalah isim mufrad. Baik. Nah, kita lanjut. Ketika telah datang seorang utusan min indillahi, dari sisi Allah. Ini bukan utusan biasa, utusan dari sisi Allah. Nah, ini ada penekanan juga di sini bahwa ini bukan utusan biasa, ini adalah utusan dari sisi Allah. Min indillah, min huruf jar, ini majrur, ini mudhaf ilaih, ya. Huruf jar, majrur, mudhaf ilaih. Maka saya ingin membahas terkait dengan inda. Inda ini adalah kalimat yang dia secara khusus digunakan untuk makna dzarfiyah, untuk makna dzaraf. Lah kalimat-kalimat yang seperti ini, dzaraf-dzaraf yang khusus seperti ini, maka punya hukum dia sebenarnya untuk dia itu nasab karena sebagai dzaraf, tapi kemudian dia harus ada mudhaf ilaihnya, harus ada mudhaf ilaihnya. Di sini mudhaf ilaihnya adalah lafaz Allah. Aslinya adalah indallah, ya. Kalau kemudian perlu penguatan atau makna yang lain, nanti terkadang di depannya dikasih min indillah, rasulun utusan min indillah, dari. Nah, di sini berarti ini huruf jar, ya, dari sisi Allah. Nah, ini huruf jar. Lah indanya karena kemasukan huruf jar berarti dia menjadi majrurnya min. Sehingga karena menjadi majrurnya min, berarti dia adalah menjadi i'rabnya jar, jarnya tentu ditandai dengan kasrah min indi. Tapi secara makna dia tetap adalah dzaraf, dan dzaraf itu harusnya adalah nasab. Tapi dia dikalahkan oleh pengaruhnya min, ya, min indillah. Baik. Kita lanjutkan min indillah. Jadi di sini majrur karena kemasukan min indillah. Kalau tidak ada min, dia jadi dzaraf biasa, indallah, ya. Min indillah, dari sisi Allah. Ini utusan dari sisi Allah. Nah, lafaz Allah tadi sudah mudhaf ilaih, musaddiqun. Nah, ini jarang, ini termasuk di al-fuati belum kita masukkan karena tidak cukupnya space atau tempat. Min indillah ini sebenarnya dia adalah susunan, tadi sudah kita bahas, susunan berupa jar majrur. Susunan baik itu berupa syibhul jumlah jar majrur ataupun berupa jumlah fi'liyah ataupun dzaraf. Ketika menerangkan sesuatu sebelumnya, ini yang diterangkan kan lafaz rasulun. Rasulun di sini kan dia berupa isim nakirah, ya. Rasulun berupa isim nakirah. Berarti kan ada satu kaidah, kalau suatu jumlah atau syibhul jumlah menerangkan isim yang itu nakirah. Isim nakirah cirinya apa? Ini bertanwin, tanwin tangkir namanya. Isim nakirah kok kemudian setelahnya ada syibhul jumlah ataupun jumlah yang menerangkan isim tersebut. Kalau isim tersebut nakirah, maka posisikan syibhul jumlah atau jumlah tersebut adalah menjadi naat dari isim nakirah. Tapi kalau
yang diterangkan ini adalah isim ma'rifat, maka jadikan sibul jumlah atau jumlah tersebut menjadi halnya. Itu adalah kaidah umum seperti itu. Maka sebenarnya di sini jar majrur di sini kedudukannya jadi naat. Jadi kalau kita maknai sebenarnya adalah walamma ja'ahum, dan ketika telah datang hum pada mereka siapa, rasulun seorang utusan, min indillahi yang dari sisi Allah, ya, bukan dari yang lain, yang dari sisi Allah. Ini jadi jar majrur ini berkedudukan sebagai naat dari lafadz rasulun. Baik, musaddiqun ini juga sama, ini naat keduanya. Jadi ini naat pertamanya, ini naat keduanya. Nah, tapi untuk naat yang ini di dalam Al-Fuadi belum kita masukkan karena tidak cukupnya space, ya, karena kita ngejar space. Jadi yang zahir yang nampak, naatnya tidak sampai nampak. Baik, kita lanjutkan. Musaddiqun di sini naat juga dari rasulun, ya, rasulun di sini musaddiqun. Maka jar majrurnya ini karena naat dari rasulun, ini mahalnya juga sama. Mahalnya ini mahal rofa, mengikuti rasulun, jar majrur tersebut. Sehingga musaddiqun di sini juga sama, naat dari lafadz rasulun, maka dia juga musaddiqun rofa. Musaddiqun yang membenarkan, dari saddaqa yusaddiqu, bentuk fi'il madinya saddaqa, seperti yang di dalam ayat yang lain, wa saddaqa bil husna, saddaqa membenarkan, mengkonfirmasi kebenaran. Nah, itu musaddiqun yang membenarkan. Jadi sifatnya rasulun, si utusan ini musaddiqun yang membenarkan. Membenarkan terhadap apa? 5, pada sesuatu. Musaddiqun di sini tadi menjadi naat dari rasulun, maka i'rabnya harus sama-sama rofa, tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. 5 ini adalah susunan, ya, susunan jar dan majrur lagi, ya. Jar majrur, tapi di sini untuk melanjutkan musaddiqun. Jadi dia untuk melanjutkan musaddiqun yang membenarkan apa? 5 pada sesuatu. Ma'ahum yang ada bersama mereka. 5 susunan jar majrur, linya huruf jar, ma-nya isim mausul berkedudukan sebagai majrur, tentu i'rabnya jar tapi hanya dalam mahal saja karena dia mabni isim mausul, ya. Ma'ahum, ya. Saya tulis di sini ma'ahum. Ingat, ma ini adalah isim mausul. Isim mausul nanti memiliki kebutuhan kepada silah, ya, silah. Lah silah ini harus berupa syibhul jumlah ataupun jumlah. Nah, di sini ma'ahum inilah yang menjadi silah. Lah kok bisa? Iya, karena ma'a bersama itu ada petunjuk dzaraf, ada menunjuk kepada makna dzaraf bersama, ya, menunjuk kepada makna dzaraf. Dzaraf tempat tapi yang secara majazi. Baik, jadi ma'a di sini adalah kalimat isim, hukumnya adalah mu'rab, ya, kategorinya dikategorikan masuk isim mufrad. Baik, terus kedudukannya apa? Kedudukannya sebagai dzaraf, ya. Ini maaf biar kita paham, mungkin ada sebagian yang bingung ma'a itu masuknya mana. Ma'a itu kedudukannya adalah dzaraf karena dia menunjuk kepada satu tempat tapi majazi, tidak yang hakiki. Seseorang bersama saya menunjukkan tempatnya dia di mana, ya, dzaraf. Nah, dzaraf i'rabnya harus nasab. Nah, nasabnya dengan menggunakan fathah karena isim mufrad, ma'a, ya. Sehingga dia nanti kalau tidak diidhofahkan dia ma'an, ya, ma'an itu. Baik, kita lanjutkan. Ma'ahum bersama mereka, humnya tentu disandari berarti mudhof ilaih. Lah, dzaraf inilah kita masih ingat, dzaraf itu adalah termasuk salah satu syibhul jumlah. Ingat syibhul jumlah ada 2, ada dzaraf dan jar majrur. Lah, dzaraf inilah yang berkedudukan sebagai silahnya ma. Yang tadi ada ma, ya. Ma ini silahnya ya ini. Ya, dzaraf ini, sehingga bacanya adalah musaddiqun yang membenarkan 5 pada sesuatu, ma'hum yang ada bersama mereka. Baik, kita lanjutkan. Ketika utusan dari sisi Allah datang dan membenarkan apa yang ada mereka, ya harusnya kan senang, ya, senang. Ini ada yang datang membenarkan kamu, oh bagus, berarti saya benar selama ini. Oh, dia mengkonfirmasi, ini kan tambah kawan. Tapi dasar Yahudi, ya, dasar Yahudi ini yang mereka lakukan justru tidak begitu. Nabadha, ya, nabadha, maka
melempar atau membuang. Nabadha itu bisa melempar atau membuang, mengesampingkan, itu nabadha. Maka mereka melempar atau membuang, ya. Nabadha ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi tentu sama seperti ja'a, hukumnya adalah mabni. Di sini mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik ataupun wawu jamak. Nabadha maka membuang, ini sekaligus menjadi jawabnya lama. Tadi sudah saya sampaikan, lama ini adalah isim syarat. Fi'il syaratnya, prasyaratnya ini ja'a, ketika telah datang. Mana jawabnya? Ini jawabnya ini. Nabadha, ini jawabnya. Karena semuanya pakai fi'il madhi, maka ya sudah, nggak ada efek apa-apa, ya. Baik, farikun nabadha ini mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik ataupun wawu jamak. Maka melempar atau membuang. Siapa yang melempar atau membuang? Farikun segolongan. Farikun segolongan minalladzina dari orang-orang. Farikun berarti di sini sebagai fa'il. Fa'il kita tahu i'rabnya harus rafa. Rafa'nya ditandai dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Farikun segolongan. Segolongan dari siapa? Minalladzina, yang sama seperti tadi. Perhatikan, minalladzina ini adalah jar dan majrur. Jar dan majrur sama kayak ini tadi, min indillah, ini jar, ini majrur. Perhatikan sama. Lah, ini berarti dia menerangkan tentang farikun, sekelompok, ya, minalladzina dari orang, berarti sekelompok yang dari, nah seperti itu. Berarti ini sebenarnya jar majrurnya menjadi naat. Kok tidak ada di al-fu'ati, Ustadz? Ini karena keterbatasan tempat, ya, keterbatasan tempat. Maka naat yang berupa jar majrur atau dzaraf itu tidak kita cantumkan di situ. Baik, kita lanjutkan karena ini sudah sangat detail, itu sudah sangat detail. Ini kita bisa menjadi al-fu'ati, ini pun sudah alhamdulillah sekali. Baik, kita lanjutkan. Nabadha maka melempar. Siapa yang melempar? Farikun segolongan minalladzina, yang dari orang-orang, utu yang telah diberi. Siapa mereka? Ya, utu yang telah diberi siapa mereka? Alkitabah, pada kitab, ya. Utu ini seperti yang kapan hari saya bahas, awalnya ada ata, kemudian berubah menjadi ata. Nah, ata ini asalnya akta. Akta seperti ini. Kemudian di mabni majhulkan menjadi u'tiya. Nah, dan ya, af'ala ini mengikuti ataya af'ala, ya. Kemudian di mabni majhulkan, cara mabni majhulkan fi'il madhi dengan didhamah awalnya dan di harokati kasrah huruf sebelum akhir. Akta berubah menjadi u'tiya. Nah, seperti ini, ya, muncul lagi yaknya u'tiya. Hamzahnya berat di sini sehingga kemudian diganti menjadi wawu, jadilah u'tiya. Nah, ini sebenarnya bentuknya. Kemudian disambung dengan wawu jamak. Wawu jamak jadilah dia utiyu. Nah, jadinya seperti ini. Utiyu, ribet ya. Lah terus mengapa kok harus seperti ini? Karena fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni fathah jika tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik ataupun wawu jamak. Sehingga di sini ata aslinya pun ataya, mabni fathah seperti ini. Kemudian karena ada ya berharokat jatuh setelah huruf sokeh yang berharokat fathah atau jatuh setelah fathah, maka kemudian diganti jadi alif, jadilah ata. Di sini karena tidak jatuh setelah fathah, maka kembali lagi menjadi ya, u'tiya. U'tiya berubah jadi utiya. Nah, tapi ketika sambung dengan wawu, fi'il madhi ketika bersambung dengan wawu harus mabni dhammah, maka berubah jadi utiyu. Nah, seperti itu. Nah, ini berat, dhammah disandang oleh ya berat, maka kemudian dilukir ke sini, jadilah dia Masya Allah. Kita tulis terlebih dahulu gimana? Utiyu gini ya. Jadi dia sudah dirubah, dhammahnya sudah dirubah ke depan jadi tuyu. Yaknya jadi sukun, karena dhammahnya sudah dilempar, dibuang ke depan. Nah, seperti ini bertemulah dua huruf yang sama-sama sukun. Nah, maka kemudian yaknya ini dibuang, jadilah utu. Ini cerita dari utu. Berarti ini adalah fi'il madhi yang mabni majhul, maknanya pasif di.
Farikun sekelompok minalladzina yang dari orang-orang utu yang telah diberi. Siapa mereka? Sekelompok orang yang mereka telah diberi Alkitab pada kitab. Nah, sudah utu. Jadi ini adalah fi'il madhi. Ini tadi kita bahas sorofnya. Sekarang kita bahas nahwunya. Nahwunya utu ini adalah fi'il madhi. Hukumnya sebenarnya adalah mabni dhammah, ya, mabni dhammah. Mabni dhammah bukan pada taknya tapi pada yaknya sebenarnya yang dibuang, tapi kemudian harokat dhammahnya diberikan kepada tak ini. Tapi sebenarnya mabninya bukan harokat yang ini tapi yang ada pada yaknya yang tadi sudah saya jelaskan. Utu yang telah diberi siapa? Mereka. Kenapa kok harus mabni dhammah bertemu dengan wawu jamak? Wawu jamaknya ini ingat bukan fa'il tapi naibul fa'il, penggantinya fa'il, ya. Aslinya ada Allahnya. Orang-orang yang Allah telah memberi mereka kitab, aslinya begitu. Kemudian Allah tidak disebutkan menjadi orang-orang yang mereka telah diberi kitab, seperti itu. Utu yang telah diberi siapa mereka, ini naibul fa'ilnya wawu jamak, telah diberi alkitab pada kitab. Ini menjadi maf'ul pertama, aslinya dia maf'ul kedua. Saya memberi kamu kitab. Berarti kitab ini sebenarnya maf'ul kedua. Maf'ul pertamanya kamu. Tapi kemudian sayanya dibuang. Kamunya menggantikan saya jadi kamu telah diberi kitab. Jadi seperti itu. Utu yang telah diberi siapa mereka alkitab pada kitab. Berarti alkitab menjadi maf'ul bih dari utu. Yang Arabnya harus nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena isim mufrad. Ya benar. Lah di sini kita nanti jadi paham ya. Dan ketika telah datang kepada mereka seorang utusan dari sisi Allah. Utusan itu yang dari sisi Allah yang membenarkan terhadap apa yang ada bersama mereka. Udah datang begitu, maka yang mereka lakukan maka melempar, membuang siapa? Kelompok yang dari orang-orang yang telah diberi kitab. Apa yang belum ada? Nabadha ini tadi maknanya melempar atau membuang. Nah, yang dilemparkan apa? Belum ada. Baru di sini sekelompok dari orang-orang yang diberi kitab itu justru malah melempar atau membuang. Membuang apa? Membuang alkitab pada kitab. Nah, disinilah mengapa muncul wakof lam alif, ya, la takif, jangan berhenti. Kenapa kok dilarang berhenti di sini? Ya emang belum waktunya berhenti. Karena kalau kita berhenti di situ, lah ini objeknya nabadha belum ada, gitulah. Jadi ini banyak yang orang itu sudah membaca Al-Quran tapi nggak paham, sudah belajar wakaf tapi juga nggak paham sebenarnya wakaf itu apa. Kemudian saling ngeyel, ini harusnya wakaf, ini nggak boleh lah. Ini tapi tidak memahami ilmunya. Bahwasanya wakaf itu sebenarnya adalah terkait dengan makna-makna ini tadi. Nah, kalau kita tidak paham makna, kita hanya ini bisa wakaf atau enggak, jadi enggak paham nanti. Nah, ini memang sudah seharusnya kita belum waktunya wakaf, karena memang ini Alkitab ini adalah menjadi maf'ul bih dari utu, sedangkan maf'ul bihnya nabadha belum ada, gitu ya. Orang-orang sekelompok dari orang-orang yang mereka telah diberi kitab melemparkan atau membuang apa? Belum ada, membuang kitabnya, Alkitab pada kitab. Maka di sini nampak jadi ada agak aneh memang terbacanya. Alkitabah, kitabah lagi. Ya, kitabah yang pertama ini maf'ul dari utu, alkitabah yang kedua maf'ul dari nabadha. Nabadha fariqum minalladzina utul kitabah kitaballah. Oh maaf, ini tidak ada alnya. Maaf. Kitaballah. Nah, pada kitab Allah. Sudah. Lafaz Allah tentu menjadi mudhaf ilaih. Baik. Kitaballahi terus kemudian wara'a zuhurihim. Bukan dilemparkan ke depan atau ke samping tapi melemparnya wara'a zuhurihim, ya. Di belakang punggung-punggung mereka. Wara'a ini kalimat isim, hukumnya adalah mu'rab. Kategori dia dimasukkan isim mufrad.
kedudukan dia menjadi keterangan tempat, berarti di sini sebagai dzaraf. Dzaraf i'rabnya harus nasab, nasabnya ditandai dengan fathah waro'a. Dan ini harus diidhofahkan ke belakang-belakang apa? Waro'a zuhurihim, ke belakang punggung-punggung. Zuhrun, zuhrun itu punggung, zuhur ya, zuhrun, zuhur, punggung-punggung. Mengapa kok ini satu akar dengan zohir ya, zohir. Jadi karena orang itu kalau berjalan itu kalau yang kelihatan dari belakang itu tentu adalah ya punggungnya, maka kemudian disebut dengan zuhrun, punggung itu disebut zuhrun, zuhur. Satu akar kata sebenarnya dengan zohir, karena yang nampak ya, nampak itu punggung. Baik, kita lanjutkan. Zuhur ini dari zuhrun menjadi zuhur, berarti dia kalimat isim, hukumnya adalah mu'rab, kategorinya adalah jamak ya, karena ini bentuk jamak dari zuhur. Jamaknya jamak apa? Jamaknya jamak taksir. Jamak taksir kedudukannya apa? Di sini zuhur ini ada waro'a sehingga dia adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya harus jar ya, jar, tanda jarnya jamak taksir dengan kasrah. Zuhurihim ya, himnya di sini adalah menjadi mudhof ilaih dari zuhur. Ya baik, wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Nah ini jarang kita temui ya, ini ka'anna. Kita tulis di bawahnya lagi di sini, ka'annahum la ya'lamuna. Ka'annahum seakan-akan mereka. Ka'annahum, maaf, ka'annahum la ya'lamuna. Baik, kita di sini ketemu dengan ka'anna. Ka'anna ini adalah temannya inna ya, ingat ada inna wa akhwatuha, termasuk salah satunya adalah ka'anna. Ka'anna ini maknanya adalah seakan-akan, litasbih, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ka'annahum seakan-akan mereka. Ka'anna itu sebagaimana inna anna, itu dia membutuhkan isim dan membutuhkan khobar. Isimnya itu adalah kalimat setelahnya, khobarnya adalah yang menghukuminya atau yang menjadi predikatnya. Dalam hal ini berarti ka'annahum, hum ini sebagai isimnya ka'anna, kemudian la ya'lamuna, la kalimat huruf nafi, tidak beramal, tidak ya maknanya. Ya'lamuna ini kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari ya. Kategorinya ingat bersambung dengan nawu jamak, berarti af'alul khamsah. Kedudukannya sepi dari amil nasib maupun jazim, berarti i'rabnya harus rafa', rafa'nya ditandai dengan tetapnya nun ya, tetapnya nun. Nah, wawunya di sini sebagai fa'ilnya. Ada fi'il dan fa'il di sini, inilah yang berposisi atau berkedudukan sebagai khobarnya ka'anna. Sehingga membacanya ka'annahum seakan-akan mereka, hum adalah la ya'lamuna, tidak mengetahuinya siapa mereka. Baik sobat Fadil rahimakumullah, sudah kita bahas satu persatu. Berarti kan sekarang kita akan mengambil makna dari ayat ini dan kita akan internalisasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang Yahudi di sini diistilahkan, diceritakan oleh Allah, diredaksikan mereka ketika telah datang kepada mereka seorang utusan. Ingat, yang datang bukan siapa-siapa tapi seorang utusan dari sisi Allah. Seorang utusan itu pasti membawa tanda-tanda dari yang mengutus. Misalkan saya misalkan menjadi utusan dari presiden misalkan, tentu saya akan membawa legalisasinya apa, ini ada stempel dari kepresidenan, ini ada ini, pasti saya membawa tanda-tanda itu. Nah, tanda-tanda yang dibawa ini disebut dengan ayat-ayat ya, tanda-tanda yang kemudian salah satunya disebut juga dengan diantaranya disebut juga dengan mukjizat, sesuatu yang melemahkan ya, mukjizat sesuatu yang melemahkan lawan bicara atau mitra komunikasi, sehingga mereka karena lemah mereka dimudahkan untuk bisa menerima ini. Nah, maka di sini Rasul ini bukan tidak membawa tanda bukti-bukti bahwa dia adalah utusan dari sisi Allah. Dan mereka mengetahui itu. Ya, salah satunya apa? Sudah tertulis di dalam kitab mereka, Taurat. Gitu ya. Sudah tertulis di dalam kitab mereka Taurat bahwa di akhir zaman akan ada nabi, akan ada utusan Tuhan yang ciri-cirinya A, B, C, D. Nah, seperti itu. Lah, yang kedua lebih parah lagi,
bahwa nabi itu orang yang mengaku menjadi utusan Tuhan, menjadi utusan Allah ini datang bukan untuk menentang mereka, datang itu untuk membenarkan apa yang ada pada mereka, bahwa Taurat itu benar, dulu adalah yang terima Musa, ya, kemudian cerita semuanya membenarkan itu. Ya, yang Nasrani, Injil itu benar, itu dibenarkan, bukan sedang bukan sedang kontra, ya, bukan sedang kontra, tidak, ini membenarkan apa yang ada bersama mereka. Loh, tapi kok aneh sikapnya kok malah nabadha. Maka mereka melempar. Luwung datang sesuatu yang itu dari utusan, mereka tahu tanda-tandanya bahwa itu utusan, kemudian juga membenarkan yang mereka bawa, tapi kok malah dilempar. Yang melempar itu, nah di sini perhatikan, di sini Allah menyebut walamma ja'ahum, ya. Tapi di sini kemudian Allah menyebut nabadha, melempar. Allah menjelaskan siapa yang melempar. Yang melempar itu farikun, sekelompok minalladzina utul, sekelompok dari orang yang telah diberi kitab. Ini kan aneh. Kalau yang melempar itu orang ateis yang nggak pernah tahu tentang keterangan, nggak pernah beriman kepada Al-Quran, atau istilahnya tidak mengenal tentang langit lah, ibaratnya begitu. Nah, itu mungkin it's okay lah, meski yang nggak oke amat, cuman maksudnya orang masih ya wajar loh, mereka selama ini nggak kenal. Ini mereka ini sudah kenal, orang-orang yang telah diberi kitab, mereka mengenali itu. Makanya dalam ayat yang lain, ya'rifunahu kama ta'rif, gimana? Ya'rifunahu kama ta'rifuna abana'akum. Gimana itu? Mereka itu mengenali Rasulullah sebagai nabi seperti kalian mengenali anak kalian. Jadi seperti itu. Ini mereka itu sudah diberi kitab, harusnya tahu benar tentang siapa dia, tapi yang mereka lakukan malah melemparkan, membuang. Yang dibuang yang apa? Kitab Allah, kitabnya Allah. Nah, kitab Allah yang dibuang ini apa? Rata-rata ulama menyebut maksudnya adalah Al-Quran. Berarti mereka ketika mereka meyakini tentang Taurat yang mereka yakini itu kitab Allah, kemudian datang Al-Quran, Al-Quran membenarkan Taurat, tapi malah Al-Qurannya dibuang, dilempar, tidak mau mereka menggunakan itu. Ini kan aneh. Ya, padahal ini bukan sesuatu yang bertentangan. Lah dibuangnya kemana? Lah ini dibuangnya waro adzurim, ke belakang punggung. Kalau kita membuang sesuatu ke arah depan atau samping kanan kiri, itu kan kita masih bisa melihatnya dan mungkin kenapa saya buang, terus akhirnya diambil, masih sempat terpikir lah. Tapi kalau membuangnya ke belakang, ini kan berarti tidak menganggap sama sekali dan bahkan tidak terbersih di dalam pikirannya. Lah ini yang kacaunya mereka ini. Nah, sehingga disebut di sini ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengerti. Makanya mereka ini disebut al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Mereka yang dimurkai, mengapa? Karena mereka memperlakukan sesuatu yang mereka ketahui seakan-akan mereka tidak ketahui. Nah, inilah yang disebut tidak ada lain mereka melakukan ini kecuali baghyam min indi anfusihim, kecuali karena adanya kedengkian. Baik sahabat Fadil rahimakumullah, ini dikisahkan berulang kali di dalam Al-Quran, ini diberitahukan kepada kita berulang kali agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ketika kita meyakini sebuah kebenaran, kemudian ada orang lain mengatakan kebenaran yang sama, harusnya kita, oh ya itu benar, karena ini sama dengan keyakinan yang saya yakini bahwa ini adalah kebenaran. Tapi mengapa kebanyakan dari kita kemudian tidak bisa menerima kebenaran itu hanya karena dia datang dari bukan kelompok saya, itu datang dari orang yang tidak seormas dengan saya, tidak separtai dengan saya, padahal sama gagasannya, idenya, tujuannya sama, tapi tidak bisa diterima hanya karena dia bukan golongan saya. Nah, ini yang dilarang oleh Al-Quran. Nah, maka mari kita semua biasakan untuk tawadhu, biasakan untuk merendahkan diri kita, tidak memenuhi hati kita dengan kesombongan, karena kesombongan akan memunculkan kedengkian, atau sebaliknya kedengkian memunculkan kesombongan, sehingga sulit bagi kita untuk menerima kebenaran meskipun kita tahu bahwa itu benar, hanya karena kedengkian yang ada di dalam hati kita. Rabbana wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, jangan
berikan jangan kau sesatkan hati kami ya Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati saya ini ada ghil, ada rasa-rasa yang tidak benar, ada kedengkian termasuk kepada orang-orang yang beriman. Baik, demikian semoga kita memahami pesan-pesan Al-Qur'an dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.